Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di siang hari ini di live streaming, jadi ada dua platform yang saya gunakan. Yang pertama di depan saya. Kemudian yang kedua di platform warna biru, seperti yang teman-teman lihat. Jadi memanfaatkan dua HP. Jadi teman-teman, semoga teman-teman semua, kita semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rizki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga dan mudah-mudahan yang saat ini sedang di Mekah, Madinah, semoga menjadi haji mabrur. Dan kita yang saat ini bercita-cita untuk pergi ke Mekah, Madinah, semoga nanti tahun depan bisa pergi ke sana. Dan sisanya nanti bisa merintis usaha, mengembangkan usaha, membeli rumah, membeli tanah, jalan-jalan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh Eropa. Amin. Dan yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang sedang ta'aruf, sedang berjuang untuk mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, dan semoga disegerakan, amin. Semoga disegerakan ke penghujung, amin. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang di sini teman-teman yang sudah menyimak di live streaming di siang hari ini. Jadi di Sorong, Papua Barat Daya ini sudah menunjukkan jam 12.53. Jadi ada perbedaan waktu antara teman-teman yang tinggal di daerah Indonesia bagian tengah, bagian barat 1 bahkan sampai 2 jam. Dan alhamdulillah sambil menunggu customer yang datang seperti biasa, saya manfaatkan sebaik mungkin sambil menyapa teman-teman yang ada di sini sehingga kita bisa terjalin silaturahmi, terjalin komunikasi, terjalin bisa sharing apa saja. Nah, syukur-syukur kalau yang seprofesi dengan saya. Jadi saya ini menekuni jasa cukur rambut, jasa penata rambut. Terima kasih yang di sana yang sudah bergabung. Kemudian teman-teman, Sorong, Papua Barat Daya ini sudah menjadi ibu kota provinsi. Jadi saatnya untuk dan saya ini sudah melakukan menekuni jasa cukur rambut ini sudah lama ya, dari tahun 2013. Jadi waktu yang sangat lama. Kemudian sambil memotong rambut, kemudian saya itu jual alat cukur. Nah, di tahun 2024 ini saya membuka kelas cukur bagi teman-teman yang mau mendalami dunia cukur rambut. Jadi bagi teman-teman, jadi tidak perlu pergi ke Jawa sana, karena kita ketahui bahwa pesawat itu lumayan mahal. Jadi kalau kita naik pesawat itu biaya PP itu sudah kita kalikan, kemudian biaya hidup di sana sudah pasti. Cuman kalau mungkin biaya hidup di sana murah, tapi perjalanan dari sini ke sana ini yang mahal. Kemudian kalau kita melewati laut pasti sudah dipastikan yaitu lama di perjalanan. Dari sini ke Makassar saja mungkin kalau naik kapal itu bisa 2 bahkan sampai 3 hari. Kemudian kalau sampai Surabaya itu 4 hari, sampai Jakarta itu bisa 5 hari. Nah, itu kalau naik kapal. Nah, kalau naik pesawat memang cepat, bisa
satu, kalau dari sini ke Indonesia bagian tengah, kalau di bagian barat sana bisa 2 jam. Cuman ya itu dikendala di ongkos. Jadi teman-teman, daripada teman-teman pergi ke sana, jadi saya membuka kelas cukur. Nah, mempermudah teman-teman untuk yang ingin mendalami dunia cukur rambut. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Apa kabar semuanya? Selamat siang semuanya. Dan alhamdulillah, daripada saya ngantuk, bengong sambil menunggu customer, maka saya buka HP, kemudian saya live streaming di siang hari ini. Seperti biasa sambil menunggu customer, jadi biasa sambil menunggu ini tiba-tiba ada customer yang datang. Alhamdulillah. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana El Jawawi Barbershop itu memotong rambut pria. Jadi di sini saya motongnya khusus rambut pria. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bisa memotong rambut wanita, jadi sementara ini masih fokus di rambut pria. Tapi kalau memang ada perempuan, ya nanti saya arahkan ke salon. Jadi teman-teman, hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024. Jadi dan semoga teman-teman semua yang saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga tetap sabar karena di balik ujian itu pasti ada hikmah yang kita ambil. Nah, contoh ketika kita sakit mungkin darah tinggi, pastinya ada hikmah di balik darah tinggi. Mungkin kita harus mengontrol emosi, pola makan. Nah, itu hikmahnya. Jadi di setiap kejadian, di setiap ujian itu pasti ada hikmah. Nah, dan kita ayo berusaha untuk selalu bersyukur, hiasi diri kita ini dengan selalu mengucapkan syukur. Semoga dengan kesabaran, dengan ujian itu kita diberi tingkatan yang lebih tinggi. Jadi Allah itu menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita ngangkat 1 kuintal, berarti ujian itu akan seberat 1 kintal. Nggak mungkin kalau kita hanya bisa ngangkat 1 kintal, ujiannya 1 ton. Nah, jadi kalau kita ujian berat kita bisa melalui, berarti Allah ini menguji hambanya, pasti hambanya itu bisa melewati ujian tersebut. Jadi namanya hidup ada pahit, manis, itulah kehidupan. Namanya hidup ada kadang begini, kadang begitu. Ya, begitulah teman-teman. Ini di judulnya ini di sini judulnya beromon-omon, tapi di platform yang biru itu saya lupa tadi, saya sempat ketik judul cuman saya lupa. Jadi teman-teman, setelah beromon-omon maka kita sebaiknya menyegerakan. Ketika kita mengatakan bahwa olahraga itu penting, olahraga itu menyenangkan, olahraga itu menyehatkan, maka kita harus menyegerakan dari omon-omon tersebut. Jangan sampai kita bicara banyak lalu nggak ada tindakan, itu yang kurang baik. Jadi teman-teman, kembali lagi ke dunia jasa cukur rambut. Jadi sengaja saya ini sengaja saya selalu live streaming ini, salah satunya yaitu supaya termasuk personal branding ya. Jadi saya memperkenalkan ke semua orang bahwa ini saya mau dianggap sebagai apa. Jadi ketika saya sering posting hasil potongan cukur saya posting mungkin hasil karya potongan rambut pria, maka nanti teman-teman akan menganggap saya ini sebagai apa? Pastinya mungkin sebagai tukang cukur, pastinya sebagai tukang penata rambut. Kemudian kalau saya posting mungkin saya sedang di suatu instansi sedang menyampaikan dunia cukur rambut,
atau menyampaikan ilmu tentang dunia cukur rambut atau membuka kelas cukur, pastinya teman-teman akan menganggap saya sebagai trainer atau coach. Nah, itulah yang saya akan akan berusaha menyempurnakan yang belum sempurna. Jadi sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi walaupun ilmu itu sedikit, maka sampaikanlah. Jadi dengan menyampaikan, maka kita akan terus-menerus belajar terus. Jadi dengan kita menyampaikan, pastinya kita akan belajar terus. Dan kita selalu memposisikan sebagai botol kosong yang selalu siap diisi. Nah, jadi kelebihan. Jadi setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Contoh saya mempunyai kelebihan di sini. Contoh saya mempunyai kelebihan apa saja, bisa jadi teman-teman semua, teman-teman yang ada di sini belum tentu menguasai apa yang saya tekuni, menguasai apa yang saya jalani sekarang, yaitu tukang cukur. Nah, kita saling menguntungkan, saling punya kelebihan masing-masing. Jadi itulah ketika ada orang yang menyampaikan, ketika ada orang yang sharing apa saja, apalagi tentang kebaikan, maka kita terima, bisa jadi itu akan menjadi manfaat buat kita. Kita bisa sharing apa saja tentang kelebihannya, sehingga kita bisa ngambil ilmu dari lawan bicara kita. Jadi teman-teman, alhamdulillah, walaupun mata ini mengantuk, tapi tidak mengurangi semangat untuk selalu bercakap-cakap di sini. Jadi saya ini alhamdulillah sudah membuka kelas cukur, dan bagi teman-teman yang tinggal di area Sorong, Papua Barat Daya, datang saja di El Jawawi Barbershop yang berada di kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, patokannya di sebelah ini ada sekolah, jadi tidak susah untuk mencari alamat El Jawawi Barbershop. Nah, nanti kita ajari bagaimana memotong rambut pria. Jadi ada visi misi saya. Jadi pertama, visi saya adalah menciptakan kelas cukur ini terbaik se-Sorong, atau bahkan cita-citanya se-Indonesia, semoga saja bisa seluruh dunia. Jadi bercita-citalah yang tinggi. Jadi cita-cita itu kan gratis, maka bercita-citalah yang tinggi sambil berusaha bagaimana menyempurnakan apa yang harus disampaikan ya tentang dunia cukur rambut. Kemudian misinya yaitu membuat pelatihan ini yang terbaik. Pastinya semua orang ini menginginkan terbaik. Jadi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Jadi tidak harus perfect, tidak harus wah, tapi berusaha sambil jalan nanti disempurnakan. Dan yang kedua yaitu misi, yang kedua yaitu menyiapkan SDM, sumber daya manusia yang siap untuk bekerja di bidang industri barber. Jadi mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja di bidang industri atau di dunia cukur rambut. Jadi mempersiapkan bagi teman-teman yang mau mendalami dunia cukur, ambil kelas di sini, kita persiapkan menjadi yang siap cukur di bidang, yang siap, yang harus mempunyai skill di bidang ini. Jadi mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja di bidang barbershop. Jadi tidak harus nanti ketika teman-teman bingung mau mencari pekerjaan atau ingin punya skill, jadi arahkan saja ke dunia cukur rambut atau di sini. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya satu jalan, banyak jalan. Bisa lewat kanan, kiri, atas, bawah, terowongan, merayap, sambil mungkin. Jadi untuk mencapai angka 10 itu tidak hanya
5 tambah 5, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, bahkan bisa untuk mencapai angka 10 itu bisa 100 dikurang 90. Begitupun untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya lewat satu cara. Jadi banyak cara dengan versi terbaiknya masing-masing. Kalau saya untuk mencapai kesuksesan dengan cara mungkin menyampaikan buka kelas, nah itulah versi saya. Mau sukses untuk mendapatkan kesuksesan dengan cara merapikan rambut, buka kelas cukur, menjual alat-alat cukur, kemudian merapikan rambut, itulah jalan saya, itulah versi saya. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu dengan versi terbaiknya masing-masing, bisa lewat pendidikan, bisa lewat entrepreneur, jualan, buka toko. Jadi dengan versi terbaiknya masing-masing, begitulah. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah cuaca juga di Sorong, Papua Barat Daya ini cerah. Jadi di Sorong, Papua Barat Daya ini tidak menentu. Kadang pagi itu cerah, tiba-tiba siang cerah, tiba-tiba malam, atau sorenya itu hujan deras. Begitulah sebaliknya, paginya hujan, tiba-tiba mungkin sore cerah. Jadi kalau kita itu tinggal di wilayah daerah Indonesia bagian barat sana, untuk cuaca itu sangat penting sekali, apalagi di sana membutuhkan perairan untuk mengelola tanah supaya bisa ditanami. Kalau kita di Jawa itu kan ada musim hujan dengan musim kemarau. Tapi kalau musim hujan dimanfaatkan untuk menanam padi, tapi kalau musim kemarau mungkin tanamannya tanaman seperti semangka dan lain-lain. Kemudian kalau di Sorong sini kebanyakan warga sini itu pertama mungkin berdagang, kemudian yaitu di pasar, kemudian ASN, kemudian kerja-kerja di perusahaan. Nah, Sorong ini kan terkenal dengan kota minyak. Nah, kota minyaknya. Jadi teman-teman, kembali lagi ke dunia cukur yang saya tekuni. Jadi saya itu membuka kelas cukur itu karena mempermudah teman-teman yang ingin belajar nyukur. Jadi daripada pergi jauh-jauh, kita di sini ada. Nah, kemudian tadi ada visi misi. Tadi yang sudah saya sebutkan visi misi saya. Kemudian untuk mendalami dunia cukur itu yang paling penting adalah menyukai. Jadi hampir semua semua usaha itu harus berawal dari menyukai. Nah, setelah berdoa menyukai. Dengan menyukai nanti ada kemudahan, ada kemudahan untuk mempelajarinya. Jadi ketika ada tangga-tangga, ada rintangan, kalau dia menyukai pastinya akan sabar, akan selalu berusaha. Nah, kembali lagi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Jadi keberhasilan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Kayak ada pepatah Jepang, Nana Korobi Yaoki. Nana Korobi Yaoki. Jadi kalau kita itu jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 8 kali, bangkit 9 kali. Dan seterusnya. Artinya apa? Seperih apapun luka, sepahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali berpikir untuk menyerah, teman-teman. Nah, jadi kalau kita menyerah sudah dipastikan kita gagal. Jadi jangan pernah menyerah. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Dan kita kalau kita menekuni, contoh kita menekuni jasa seperti ini yang saya tekuni ini, carilah teman-teman yang sefrekuensi, se-circle. Jadi supaya ada motivasi di situ, sambil mencari ilmu, curi ilmu, atau
sehingga ada motivasi. Oh, bagaimana, kenapa dia potongannya bisa bagus, kenapa bisa ada pelanggan banyak. Jadi orang sukses itu pastinya ada melakukan sesuatu yang lebih dibanding orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau orang sukses itu pasti ada sesuatu yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Gak mungkin kalau orang sukses itu eh, dia melakukan itu yang biasa-biasa saja. Bisa jadi mungkin orang sukses itu karena kegigihan, kesabaran, mungkin sedekahnya, mungkin malam harinya ada ritual-ritual malamnya seperti tahajud, mungkin ada sholat duhanya, mungkin ada puasa Senin Kemisnya, mungkin eh, apa pokoknya di balik orang berhasil, di balik orang menang dalam suatu tanding itu pasti ada melakukan lebih dari orang yang yang lainnya. Ketika dia bertanding pasti dia latihan, mungkin latihan sampai apa jatuh bangun jatuh bangun. Di balik seseorang berhasil pasti ada sesuatu yang dia lakukan di balik keberhasilannya. Jadi di balik orang sukses itu pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Mungkin sedekahnya tadi, kemudian kesungguhannya, kesabarannya, keuletannya. Ya itulah teman-teman. Di balik kesuksesan pasti ada sesuatu yang dia korbankan. Di mana yang lain sedang nongkrong di kafe ngopi, tapi dia lebih ke fokus di konsisten di usahanya, mungkin fokus, sabar dan lain-lain. Jadi keberhasilan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba, salah perbaiki, gagal coba lagi. Nah, dan tidak harus sempurna teman-teman, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Nah, di sini ada, ini namanya nggak tahu banner, ini ada salah satu manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut. Nah, ini ada beberapa, kemudian poin yang kedua yaitu langkah dan cara memulai barbershop dan pangkas rambut. Nah, jadi nanti bisa teman-teman bisa scrolling di Google, itu banyak manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkahnya itu seperti apa ketika kita mau memulai usaha barbershop atau pangkas rambut. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Jadi kalau kita melihat orang sukses itu jangan melihat saat dia suksesnya teman-teman. Jadi lihatlah perjuangannya, lihatlah. Jadi untuk mencapai angka 100 maka kita harus melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kemudian nah untuk melewati 1, 2, 3, 4 itu ada rintangan-rintangannya. Tangga-tangga itu pasti ada rintangan-rintangannya. Mungkin pada saat kita fokus tiba-tiba mungkin keluarga sakit atau kita diuji dengan sakit. Kemudian ketika kita ingin fokus tiba-tiba teman ngajak nongkrong di kafe. Ketika kita ingin konsisten buka jam 9 tiba-tiba jam 9-nya itu ada undangan. Jadi itulah termasuk sebuah rintangan. Tapi ketika kita menikmati, kita bisa menjalani dengan baik, dengan sabar, maka bisa terlewati dengan baik. Jadi jadi jangan melihat orang sukses itu langsung suksesnya, tapi lihatlah dari perjuangannya, tetesan air matanya, pengorbanannya, kesungguhannya. Nah, itulah. Jadi untuk mencapai angka 100 itu harus melalui 1, 2, 3, 4, 5. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, di dunia cukur rambut itu tidak hanya kita ini sebagai penata rambut itu tidak hanya kita merapikan rambut, kemudian membuat
orang menjadi ganteng, tidak. Ada sisi lain, yaitu hard skill, kemudian soft skill dengan life skill. Hard skillnya bagaimana kita memegang clipper dengan baik, menggerakkan gunting dengan baik, dengan nilai seni, sehingga apa yang kita gerakkan itu bisa menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah seni yang ketika orang melihat itu indah dipandang mata. Jadi itu masuk ke dalam hard skill, bagaimana memainkan clipper. Contoh untuk menggerakkan clipper itu ada macam-macam teknik. Yang pertama mungkin scooping, menyerupai tanda C, kemudian making itu menggerakkan clipper di ujung permukaan kulit kepala, angle atau cross cut, nyilang atau ke kanan ke kiri, kemudian stroke. Jadi menggunakan ujung blade atau overcomb, perpaduan antara sisir dengan clipper, itulah salah satu seni dalam memegang clipper. Kemudian untuk potong rambutnya, untuk guntingnya ada blunt cut, teknik potongan yang menghasilkan potongan lurus. Untuk teksturnya ada deep point cut, ada point cut. Nah, jadi ada ada horizontal dengan diagonal. Jadi ada miring 45 derajat, itu bisa dinamakan point cut. Kemudian ada vertikal juga. Vertikalnya yaitu cuping atau deep point cut untuk tekstur itu. Nah, teman-teman, kemudian setelah hard skill, yang kedua yaitu soft skill. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan customer, bagaimana menjalin hubungan baik dengan pelanggan sehingga pelanggan itu nyaman dan akan balik lagi. Jadi kita itu bisa sukses di ekonomi, sukses juga di sosialnya. Jadi sentuh dia di hatinya, maka dia akan menjadi customer kita selamanya. Jadi sentuhlah dia dengan baik, sentuhlah dia dengan sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan permintaan, maka dia akan menjadi customer kita selamanya. Nah, itu masuk ke dalam soft skill. Kemudian life skillnya, jalin kerjasama dengan brand-brand, instansi, sekolah. Mungkin kita diundang menjadi trainer untuk ngisi kegiatannya, sehingga kita bisa menjalin dengan baik dengan mereka, dengan brand atau instansi. Nah, itu hard skill, soft skill dengan life skill. Jadi kita tidak hanya merapikan rambut, membuat rambut menjadi indah, jadi kita harus ada sisi lain yang harus kita harus kita supaya seimbang, supaya kita bisa sukses sosialnya, juga sukses di ekonominya. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Yang pertama saya live-nya di sini di TikTok, kemudian yang kedua yaitu di platform Warna Biru. Jadi apa kabar semuanya? Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga yang saat ini diuji dengan sakit, semoga disegerakan sembuh dan nanti bisa kembali beraktivitas, bisa kembali berkarya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian yang saat ini sehat, semoga tetap jaga kesehatan, karena kalau kita sakit pastinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang saat ini sedang di perjalanan, yang aktivitasnya di jalan, Gojek, GoFood, Maxim, dan lain-lain, semoga dalam mengantar customernya tidak ada gangguan di jalan dan kembali beraktivitas, kembali dengan selamat. Amin. Jadi teman-teman, di live streaming di siang hari ini, Sorong, Papua Barat Daya sudah menunjukkan jam 13.20. Alhamdulillah sudah 30 menit perjumpaan kita di live streaming di siang hari ini. Semoga tetap semangat, tetap berkarya, tetap menebar kebaikan, tetap
jaga persaudaraan sesama umat, apalagi kita yang tinggal di Papua ini bermacam-macam agama ya. Di sini ada Muslim, ada Kristen dan lain sebagainya. Maka kita harus jalin hubungan baik dengan sesama, dan semoga kita menjadi menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Jadi teman-teman, alhamdulillah cuaca juga alhamdulillah di siang hari ini sangat cerah, dan kalau kita mungkin kalau aktivitasnya di luar ruangan itu pastinya harus mempersiapkan air minum ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di jalan itu ada penjual-penjual es cendol, pasti pengennya mampir sambil nongkrong sebentar. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami atau ngambil kelas cukur di El Jawawi Barbershop, datang saja karena ini promo, biayanya itu masih murah, tidak mahal. Kemudian setelah mengikuti pelatihan itu mendapat clipper atau mesin cukur yang merek Keme, kemudian ditambah kain kip atau kain pelindung badan. Nah, targetnya hanya 7 hari. Jadi 7 hari, ketika 7 hari itu memang harus manfaatkan sebaik mungkin, karena untuk mendalami ini, untuk hasil bagus itu harus melakukan berulang-ulang, harus terus-menerus melakukan berulang-ulang, harus cross check, harus detail. Jadi harus jam terbang harus lama, tinggi. Kita tidak bisa kalau hanya 7 hari itu langsung hasilnya bagus. Jadi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Apa perbedaannya ambil kelas cukur dengan otodidak? Jadi sama-sama itu sama-sama. Jadi kalau otodidak itu karena yakin dan percaya bahwa cukur rambut itu kan mudah sekali, ilmu yang barang kelihatan, yang mudah ditiru, mudah diamati, dan mudah juga siapa saja bisa, pastinya bisa. Nah, kalau otodidak itu agak lamanya harus melakukan berulang-ulang baru dia mendapatkan teknik. Atau melihat di tutorial-tutorial. Tapi kalau kelas cukur langsung to the point, ke intinya langsung. Oh, caranya menghilangkan garis begini, membuat garis, menghilangkan garis, supaya gradasinya halus itu seperti ini, supaya potongannya bagus itu harus seperti ini, supaya potongan cepat itu seperti ini. Jadi di kelas cukur itu ada teori dan praktek. Biasanya teorinya itu hanya 20%, prakteknya 80%. Karena untuk kelas cukur pasti diajarkan bahasa-bahasa istilah, di situ juga ada, kemudian tata caranya, bagaimana cara menyapa customer, bagaimana memakaikan kain kip, bagaimana membersihkan teknisi alat, fungsi, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau ada uang, saya sarankan ya ambil kelas cukur. Tapi kalau nggak ada ya bolehlah otodidak. Karena saya juga berawal dari otodidak. Tapi karena sekarang dunianya sudah canggih, mesin pun sekarang sudah menggunakan yang cordless, tanpa kabel, dicas tanpa kabel. Jadi kalau saya dulu waktu buka pertama kali, pangkas rambut itu yang corded, yang berkabel ya, panjang dia, ribet. Ketika mati lampu sudah nunggu. Kemudian kalau sekarang kan dicas, ketika mati lampu masih bisa bekerja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya. Jadi kembali lagi ke dunia cukur rambut. Nah, dunia cukur rambut seperti jadi ini memang
jasa ini harus menyukai teman-teman. Kalau tidak menyukai ya nggak apa-apa, ya perkenalan lah, bagaimana cara apalagi medianya sekarang banyak sekali ilmu tentang apa saja di sana ada, tinggal scrolling, tinggal ketik saja nanti ada tutorialnya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah hadir di live streaming uh, di siang hari ini. Jadi sambil menunggu customer ternyata sudah 30 menit belum nampak, dan tadi pagi alhamdulillah sudah motong lumayan lah, bisa untuk jalan-jalan tadi pagi itu lumayan. Karena di sini saya tarifnya itu untuk dewasa itu kalau hanya potong saja itu 60, tapi kalau sudah ada keramasnya itu 70. Tapi kalau full service termasuk potong, kemudian merapikan brewok, kumis, kemudian keramasnya itu di harga 80.000. Jadi begitu teman-teman. Dan di Sorong, Papua Baradaya sudah menunjukkan jam 13.37. Jadi jam 1 lewat 27. Jam 1 lewat 27 menit. Apa kabar semuanya teman-teman? Sabar teman-teman ya, tak minum dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Sambil menunggu customer ini kita beromon-omon. Siapa tahu dengan beromon-omon ini ada sesuatu yang bisa melatih kita untuk public speaking. Jadi di sini karena saya ini jarang bersosial, maka sosialnya di sini, sosialnya di TikTok. Nah, jadi sosial itu penting teman-teman, karena kita ini tinggal ini kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, jadi untuk seorang tukang cukur juga butuh sosial. Nah, sosialnya saya di depan TikTok, di depan platform warna biru, sambil beromon-omon. Nah, di sini sambil menyapa teman-teman. Nah, ini salah satu melatih kita untuk public speaking. Jadi public speaking itu tidak hanya percaya diri saja, itu tidak cukup. Kita harus latihan. Latihannya seperti ini, menyapa, membaca komentar, sharing, beromon-omon. Nah, kemudian latihannya ya mungkin latihan berbicara ini. Berbicara itu langsung, dia tersambung-sambung, tidak berpikir lagi lah. Pokoknya apa yang ada di kepala kita share. Nah, itu dari situ nanti akan terbiasa bercerita. Nah, itu salah satu melatih kita untuk public speaking. Kemudian kesempatan. Nah, yang terakhir ada kesempatan. Nah, kesempatannya ketika kita diundang untuk ngisi masukan saran, maka kita ngisi saran, kemudian ditunjuk sebagai pembawa acara, ya, kita ambil saja, itu salah satu kesempatan. Jadi public speaking itu penting sekali, apalagi kita yang di dunia cukur rambut itu harus pandailah berbasa-basi, senyum, sapa, salam, kemudian basa-basi di model seperti apa, kemudian diarahkan. Nah, jadi seperti itu, apalagi yang bercita-cita ingin menjadi trainer. Nah, ilmu teorinya, ilmu prakteknya itu kan menyampaikan melalui mulut juga. Nah, jadi teman-teman, semoga omon-omon ini tidak hanya sekedar omon-omon, tapi bisa melatih kita untuk public speaking, kemudian personal branding juga, branding. Saya juga, karena saya kan bergerak di dunia cukur rambut, jadi personal branding di sini, kemudian
Pokoknya semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang dari awal sampai sekarang ada sesuatu yang menyakitkan, yang kurang benar, yang kurang dan yang berlebih, mohon nanti dikurangi, dilebihkan, dan ada kata-kata yang salah bisa diperbaiki sehingga menjadi kata-kata itu yang benar. Jadi tadi saya bilang ada keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Itu bisa di kisah seorang Pak Prabowo itu. Beliau pernah mencalonkan sebagai wakil presiden beberapa kali gagal. Kemudian di tahun 2024 ini beliau berhasil dan akan memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Nah, itu bisa dianalogikan sebuah motivasi keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Jadi salah perbaiki, gagal coba lagi. Keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Orang-orang hebat itu selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya. Yakin saja, percaya saja pasti akan berhasil. Itulah teman-teman share kisah yang bisa saya share di live streaming di siang hari ini. Kalau ingin memperdalam dunia cukur rambut, tinggal ambil kelasnya. Nanti kita ajarkan bagaimana memotong rambut pria. Nah, ambil kelasnya. Nah, walaupun bayar, tapi bayar sekali, manfaatnya seumur hidup. Nah, itu. Manfaatnya itu seumur hidup. Bayar hanya sekali, murah lagi. Daripada nanti teman-teman ke Jawa sana naik pesawat, naik kapal terlalu lama, tapi mungkin biaya hidup juga di sana harus meluangkan waktu yang kalau di sini fleksibel, bisa ketika sibuk bisa nanti besok berlanjut. Yang penting sesuai dengan target. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live streaming di siang hari ini sambil menunggu customer. Sudah hampir 1 jam perjumpaan kita di live streaming di siang hari ini. Dan mungkin saya akhiri, saya akan baring sejenak, mungkin ya kira-kira 10 sampai 15 menit istirahat sebentar di sebelah. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya akan bacakan manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut. Yang pertama, menjadi kebutuhan setiap pria. Jadi hampir setiap laki-laki, pria itu selalu potong rambut. Entah itu mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan, 2 bulan, pasti itu potong rambut. Jadi menjadi sebuah kebutuhan bagi laki-laki. Maka prospek sekali bagi teman-teman yang ingin membuka barbershop atau pangkas rambut. Manfaat dan keuntungannya. Nah, kemudian yang kedua, usaha yang mudah dilakukan. Usaha ini mudah dilakukan. Nah, modalnya itu pun menyesuaikan kemampuan kita. Jadi usaha yang mudah dilakukan. Beda dengan jual makanan. Kalau jual makanan nggak laku, modalnya habis. Dan tapi kalau begini modalnya hanya sekali. Alat itu pun sampai 5 bahkan 3 tahun itu masih awet. Mungkin silet bedak. Silet pun nggak langsung, itu bisa dipatah jadi 2. Kemudian, nah, yang kedua yaitu usaha yang mudah dilakukan, mudah ditiru, mudah diamati, siapa saja bisa. Kemudian yang ketiga, modalnya bisa disesuaikan. Nah, tadi modalnya bisa sesuaikan. Kalau kita modalnya besar bisa buat barbershop kelas premium. Kalau modalnya tidak besar bisa buka pangkas rambut. Nah, kalau tidak ada modal bisa online. Nah, kalau tidak ada alat, tidak bisa kita menjadi partner atau tenaga kerja di orang punya usaha. Nah, itulah. Kemudian yang keempat, lebih cepat balik modal. Jadi lebih lebih cepat balik modal. Resikonya hampir nggak ada, balik modalnya cepat. Kemudian yang kelima, bisa dijadikan usaha sampingan. Jadi
bisa dijadikan usaha sampingan. Ketika paginya mungkin di kantor, di instansi jadi guru, sore sampai malam itu bisa buka cukur rambut. Nah, bisa dijadikan usaha sampingan. Kemudian yang keenam, tidak akan punah dan hilang. Jadi usaha barbershop, pangkas rambut tidak akan punah dan hilang selama rambut ini tumbuh. Tapi kalau manusia manusia purba, hewan itu kan akan punah. Tapi kalau usaha ini tidak akan punah selama rambut ini tumbuh. Kemudian langkah dan cara memulai barbershop dan pangkas rambut. Yang pertama, niat dan belajar, perbaiki kemampuan dan skill. 3, selalu belajar dan belajar, kerja atau mandiri. Siapkan alat dan modal, pilih lokasi, buat konsep, promosikan usaha, rekrut karyawan dan konsisten dan nikmati prosesnya. Jadi itulah beberapa poin yang manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut. Kemudian apa perbedaan antara barbershop dengan pangkas rambut? Perbedaannya apa? Jadi kita sebagai penata rambut itu sama-sama melayani, merapikan rambutnya customer. Jadi perbedaannya mungkin dari segi pelayanan. Jadi kalau di barbershop itu pelayanannya ada pewarnaannya, ada keramasnya, ada stylingnya. Stylingnya itu kita belum menggunakan hair dryer, jadi lengkap peralatannya. Kemudian alat-alatnya lebih ke cordless tadi, tanpa kabel. Kemudian interiornya, mungkin AC-nya dan lain-lainnya. Jadi perbedaannya hanya di pelayanan. Nah, untuk casternya, orangnya itu sama-sama merapikan rambut. Itu perbedaan antara pangkas rambut dengan barbershop. Nah, jadi perbedaannya hanya di segi pelayanan. Kemudian potongannya di barbershop itu durasinya biasa agak lama karena detailnya itu yang bikin lama. Cross check-nya yang bikin lama, berulang-ulangnya yang bikin lama. Maka tergantung customer mau yang ekonomis, murah ya lari ke pangkas rambut. Kalau mau yang mungkin ada pomade-nya, ada di keramasnya, di hair dryer-nya atau di pewarnaannya, bisa datang saja di barbershop. Jadi tergantung pelayanannya. Itulah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih banyak yang sudah menyimak di live streaming di siang hari ini. Kata-kata untuk hari ini, kurangi waktu untuk membicarakan orang lain, kurangi waktu untuk menceritakan orang lain, kurangi beralasan-alasan, dan mari perbanyak tindakan-tindakan. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Bahagia itu tidak harus kaya, tapi syukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup, ada pahit, manis, kadang begini, kadang begitu. Itulah kehidupan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.